Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan meluncurkan serangan drone ke arah Israel pada Minggu 14 September 2025. Juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Sari, mengatakan serangan ini menargetkan Bandara Ramon dan sebuah situs militer di Gurun Al-Nakab. Melalui keterangannya, Sari menjelaskan 3 drone diarahkan ke Bandara Ramon, sementara 1 drone lainnya menghantam situs militer Israel. Ia menegaskan operasi tersebut berhasil mencapai sasaran yang dituju. Mengutip dari Al-Mayadin, Sari menyebut kejahatan Israel terhadap rakyat Yaman tidak akan melemahkan semangat mereka untuk terus melawan. Sebelumnya, YAF berulang kali menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah, Laut Arab hingga Samudra Hindia. Hingga kini YAF memperluas operasinya langsung ke wilayah Israel sebagai bagian dari perlawanan terhadap genosida di Gaza. Israel dilaporkan melancarkan serangan dengan operasi kilat ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa 9 September 2025 lalu. Serangan ini dilaporkan menargetkan para pemimpin Hamas yang sedang berada di Qatar. Mengutip dari Tribun News pada 14 September, bahwa laporan terbaru dari The Wall Street Journal menyebut bahwa serangan melibatkan 8 jet tempur F-15 dan 4 jet F-35. Israel juga menembakkan rudal balistik dari udara di atas Laut Merah. Dilaporkan strategi operasi dirancang cepat agar Amerika Serikat tidak sempat mencegah atau menghentikan pergerakan Israel. Pejabat pertahanan AS menggambarkan serangan tersebut benar-benar tidak terbayangkan. Ia mengatakan pemberitahuan diberikan begitu dekat dengan peluncuran rudal sehingga mustahil menghentikan perintah. Tindakan Israel memicu kecaman internasional termasuk dari Qatar. Meski begitu, Washington tetap menegaskan dukungannya pada Israel meski serangan ini dinilai kontroversial. Pasukan pertahanan Israel untuk pertama kalinya mengakui adanya krisis atrisi di tubuh militernya. Mengutip dari Tribun News pada 14 September, bahwa krisis ini merujuk pada kekurangan personil yang terus berkurang hingga tidak mencukupi kebutuhan pasukan tempur. Laporan media Ibrani menyebut IDF kini kekurangan sekira 7.500 prajurit dan 2.500 personil pendukung tempur. Kekurangan itu diperparah dengan agresi Israel yang berlarut di jalur Gaza. Militer Israel juga dilaporkan kekurangan 300 perwira untuk posisi komandan peleton pasukan darat. Bahkan beban berat juga dirasakan pasukan cadangan. Banyak dari mereka menyatakan keinginan untuk pensiun dini setelah 4 tahun dinas. Di sisi lain, Divisi Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel merilis angka baru terkait korban militer. Lebih dari 20.000 perwira dan prajurit dilaporkan terluka sejak Perang Gaza meletus pada Oktober 2023. Data juga menunjukkan 31.000 prajurit masih menjalani perawatan medis untuk masalah kesehatan mental. Sebanyak 99 prajurit dan perwira harus diamputasi, sementara 16 lainnya mengalami kelumpuhan total. Rancangan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau Arab Islam memperingatkan bahwa serangan Israel ke Qatar mengancam prospek perdamaian dan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Teks rancangan yang beredar menegaskan serangan brutal Israel ditambah genosida dan pembersihan etnis membahayakan seluruh capaian diplomasi di kawasan. Mengutip dari Al-Mayadin pada 14 September, bahwa dokumen itu menyoroti tindakan Israel dapat menggagalkan semua kesepakatan normalisasi, baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Para Menteri Luar Negeri Arab dan Islam menegaskan keamanan Qatar adalah bagian integral dari keamanan nasional Arab dan Islam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan pertemuan tersebut mencerminkan solidaritas penuh dengan Doha. Ia menambahkan agresi Israel digambarkan sebagai bentuk terorisme negara yang ditolak keras oleh dunia Arab dan Islam. Dilaporkan pertemuan darurat KTT dijadwalkan membahas rancangan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Presiden Israel Isaac Herzog diketahui menanggapi KTT darurat yang digelar Qatar bersama Liga Arab dan OKI. Ia memperingatkan agar langkah Israel ke depan diperhitungkan dengan matang, terutama terkait hubungan dengan negara Arab. Herzog secara tidak langsung mengkritik serangan yang diperintahkan Benyamin Netanyahu ke Qatar pada 9 September 2025 lalu. Menurutnya, tindakan itu beresiko tinggi terhadap stabilitas dan kerjasama diplomatik di Timur Tengah. Mengutip dari Tribun News, Herzog menyampaikan hal itu melalui upacara peringatan mantan Presiden dan Perdana Menteri Israel pada Minggu 14 September 2025. Ia menekankan Israel tidak boleh mengabaikan hubungan yang sudah dibangun dengan sekutu Arab. Herzog menyebut Israel harus mengedepankan diplomasi publik dan tidak gegabah dalam bertindak. Langkah Herzog itu muncul di tengah kecaman global terhadap Netanyahu yang menolak meminta maaf pada Qatar. Netanyahu justru memperingatkan Doha agar mengusir pejabat Hamas dari wilayahnya.
Israel mulai mengkhawatirkan negaranya seusai Qatar menggelar KTT darurat dengan mengumpulkan anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. KTT darurat itu dilakukan seusai Qatar diserang rudal Israel pada 9 September lalu. Terkait hal itu, Presiden Israel Isaac Herzog langsung mewanti-wanti agar langkah pemimpin Israel ke depannya harus memiliki perhitungan yang lebih matang. Herzog secara tidak langsung mengkritisi serangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Qatar itu. Berdasarkan pernyataan Herzog, Presiden Israel itu menilai bahwa serangan yang dilakukan militernya merupakan tindakan yang memiliki resiko tinggi terhadap hubungan negaranya dengan negara-negara Timur Tengah. Herzog juga turut meminta agar ke depannya segala serangan yang akan dilakukan militer Israel tidak mengabaikan hubungan yang telah dibangun Israel dengan sekutu regionalnya di kawasan Timur Tengah. Presiden Herzog mengingatkan kepada militernya bahwa Israel memiliki hubungan ekonomi penting terhadap Timur Tengah. Herzog juga mewanti-wanti Israel kemungkinan mendapatkan sanksi embargo dari negara-negara di Timur Tengah sebagai akibat dari serangan di Qatar. Ia mengingatkan bahwa Israel tidak boleh menerima sanksi isolasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Herzog meminta kepada pemerintah Israel untuk bertindak secara diplomatik dengan perencanaan matang dan tidak gegabah.